Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab Al-Magistir. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan PPLK Universitas Islam Zainul Hasan Genggong di MTS Badri Duja, Ustadzah Mamlu'atun Nikmah MPDI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan pemahaman tata bahasa Arab di kelas 8B MTS Badri Duja. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, bahasa yang kaya akan sejarah dan budayanya. Namun pembelajaran bahasa Arab ini masih dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi pembelajar bahasa Arab, apalagi pemula. Secara umum, pembelajaran bahasa Arab kini masih memiliki berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Padahal, dengan strategi pembelajaran yang efektif, strategi pembelajaran yang tepat, pembelajaran bahasa Arab akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Oleh karena itu, pengembangan strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif sangat dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk mengatasi kendala tersebut, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan rangkaian kegiatan pembelajaran atau cara-cara yang disusun oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik guna menggali potensi kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran di sini sangat berpengaruh dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan peserta didik. Semakin mudah, semakin efektif strategi yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran, materi pembelajaran, maka semakin mudah pula peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki berbagai kompetensi yang ingin dicapai, yaitu mencakup 4 keterampilan berbahasa. Di antaranya yaitu 1. Keterampilan mendengarkan atau istima. Yang kedua, keterampilan berbicara atau al-kalam. Yang ketiga, keterampilan membaca atau al-qiraah. Yang keempat, yaitu keterampilan menulis atau al-kitabah. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Pada setiap siklusnya terdapat 4 tahapan, yaitu tahap pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan atau pelaksanaan, yang ketiga tahap observasi, yang keempat tahap refleksi atau evaluasi. Pada penelitian ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua, yang pada setiap siklusnya terdapat 4 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan di sini meliputi pembuatan modul, pretest, posttest, dan lembar observasi. Tahap berikutnya yaitu tahap tindakan atau tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini merupakan kegiatan pembelajaran peserta didik di dalam kelas sesuai dengan modul yang telah disiapkan. Tahap berikutnya yaitu tahap observasi. Tahap observasi di sini di mana seorang guru dan observer memantau dan mengawasi proses pembelajaran peserta didik dan mencatat kekurangan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi atau evaluasi. Pada tahap ini yaitu kegiatan analisis tindakan untuk menarik kesimpulan dan mempersiapkan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. Namun, jika pada siklus ini terlihat peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka penelitian tindakan kelas ini
Hasil dan pembahasan. Pada penelitian tindakan kelas ini, tema yang diberikan terkait strategi pembelajaran yaitu tentang adat tartibi atau bilangan bertingkat yang berfokus pada bilangan jam yang biasa kita katakan dalam bahasa Arab as-sa'a, yang mana penelitian tindakan kelas ini sangat memungkinkan bagi peserta didik kelas 8B di MTS Badri Duja untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep adat tartibi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis postes. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai adat atau bilangan dalam bahasa Arab. Adat atau bilangan dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua, yaitu adat asli dan adat tartibi. Adat asli merupakan bilangan asli, sedangkan adat tartibi merupakan bilangan bertingkat. Contohnya dari adat asli yaitu wahidun 1, isnaini 2, salah satu 3, dan seterusnya. Sedangkan contoh dari bilangan bertingkat yaitu al-awwal ke-1, at-tsani ke-2, at-tsalis ke-3, dan seterusnya. Namun di sini kita akan membahas mengenai adat tartibi atau bilangan bertingkat, yang mana adat tartibi ini merupakan aspek penting yang akan dipelajari dalam bahasa Arab. Adat tartibi atau bilangan bertingkat di sini masih dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi pembelajar bahasa Arab, terutama karena bahasa Arab memiliki sistem angka dan aturan gramatikal yang berbeda dengan bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Seperti yang sering kita jumpai, yang sering kita temui bahwa peserta didik di sini masih kesulitan dalam memahami adat tartibi atau bilangan bertingkat karena peserta didik masih kesulitan dalam membedakan antara adat asli atau bilangan asli dan adat tartibi atau bilangan bertingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap nilai rata-rata peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa model pembelajaran kooperatif berbasis postes ini efektif dalam membantu peserta didik memahami konsep adat tartibi atau bilangan bertingkat melalui langkah-langkah seperti pelafalan, contoh praktis, istilah-istilah, dan kerja kelompok berhasil membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah dan menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan peserta didik terhadap kosakata bahasa Arab. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab tentang adat tartibi atau bilangan bertingkat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep adat tartibi dan menjelaskan mengenai pentingnya penggunaan strategi pembelajaran yang efektif agar kegiatan pembelajaran berlangsung lebih mudah dan menarik sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Mungkin cukup di sini pembahasan mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab tentang adat tartibi untuk meningkatkan pemahaman tata bahasa Arab di kelas 8B MTS Badri Duja. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.